Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, selamat pagi. Apa kabarnya kalian pagi hari ini? Ustazah harap kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran nak ya. Baiklah, kita awali segala kegiatan kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bertemu lagi bersama Ustazah Mina. Hari ini kita akan belajar pada tema 7 buku 2G kebersamaan. Siapkan buku dan alat tulis kalian nak ya. Kita belajar di subtema 1 kebersamaan di rumah pada pembelajaran 4. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan kalian mampu yang pertama mengurutkan gambar dan menulis cerita berdasarkan gambar. Kedua, mengetahui tentang perbedaan agama yang ada di sekitar dan mengenal hari besar keagamaan yang ada. Ketiga, mengetahui bentuk pecahan 1/4. Kita hidup di tengah perbedaan. Bahkan saat berada di rumah, kita berbeda dengan ayah, ibu, adik, atau kakak. Meskipun berbeda, kita harus tetap rukun dan menjaga kebersamaan. Kebersamaan terjadi bila kita saling menyayangi. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersamaan agar dapat hidup dengan nyaman dan bahagia. Nah, anak-anak saja, kalian masih ingat kan dengan hadis kasih sayang? Mari kita baca bersama-sama. Man la yarham la yurham. Barang siapa tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Nah, anak-anak ustazah, kita saling menyayangi di dalam keluarga. Banyak sekali contohnya nak ya. Di antaranya membantu ibu, membantu ayah, atau menemani adik bermain. Nah, itu bentuk kasih sayang kita di dalam keluarga. Yuk kita buka di halaman 22. Di sini ada contoh. Ayah sedang membawa banyak barang. Aku lewat di depan ayah. Yang aku lakukan adalah, nah ini contoh kebersamaan di rumah nih. Jika ayah banyak membawa barang, apa sih yang kalian lakukan? Apa ya? Saya yakin kalian pasti tahu jawabannya. Dan yang kedua, adik bermain sendiri, ibu sedang memasak di dapur. Yang aku lakukan adalah, apa yang akan kalian lakukan jika ibu memasak di dapur dan adik main sendiri? Iya, betul sekali. Yang pertama tadi membantu ayah, dan yang kedua ini menemani adik bermain biar adik tidak rewel atau menangis sehingga ibu bisa memasak dengan nyaman. Tahukah kalian apa pengertian dari fabel? Nah, mari kita simak bersama-sama ya pengertiannya. Fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel adalah berbagai jenis hewan. Cerita dalam fabel adalah cerita fiksi. Cerita fiksi artinya cerita yang dibuat berdasarkan hayalan pengarang. Nah, pada halaman 21 di situ kita akan mengamati gambar-gambar. Nah, setelah kita mengamati, mari kita urutkan gambar-gambar ini sesuai urutan peristiwanya. Coba kalian lihat. Menurut kalian, gambar mana ya yang gambar nomor 1? Iya, benar sekali. Gambar yang pertama adalah gajah yang terjatuh di dalam lubang yang besar dan burung melihatnya. Gambar yang kedua apa? Iya, burung memberitahu kepada para binatang. Dan gambar yang ketiga, mereka menolong gajah. Dan gambar yang terakhir, gajah sudah terselamatkan dan mereka saling menyayangi nak ya. Nah, kemudian setelah kalian mengurutkan, mari kita tuliskan cerita berdasarkan urutan gambar. Urutan gambar yang pertama tadi ini ya. Coba apa sih ceritanya? Di sebuah hutan ada seekor gajah terjatuh ke dalam lubang.
Kemudian datang seekor burung menghampiri gajah. Nah, itu nak ya cerita yang pertama. Kemudian cerita yang kedua. Nah, ini gambarnya tadi. Kemudian burung tersebut terbang memberitahu pada binatang yang lain bahwa seekor gajah membutuhkan bantuan untuk keluar dari sebuah lubang yang besar. Nah, pada gambar yang ketiga dan keempat, silakan kalian buat sendiri cerita berdasarkan urutan gambarnya nak ya. Silakan kalian tulis pada buku tulis kalian. Mari kita baca bersama-sama yang di halaman 23. Berbeda tapi bersatu. Malam itu Ino dan Arin mengulang pelajaran agama. Ibu mendampingi Ino dan Arin belajar. Setelah selesai belajar, ibu bercerita. Ibu bercerita bahwa di Indonesia ada berbagai agama. Semua pemeluk agama harus saling menghormati, kata ibu kepada Ino dan Arin. Walau berbeda agama, tetapi masyarakat Indonesia bersatu. Ibu berpesan kepada Ino dan Arin agar selalu melaksanakan perintah agama. Nah, karena kita beragama Islam, perintah agama kita apa nak? Iya, kita harus sholat 5 waktu, rajin sholat, mendengarkan apa kata ayah dan bunda. Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman budaya dan sosial. Salah satunya adalah keragaman agama. Nah, yang disebutkan ibunya Ino tadi nak ya. Indonesia mengakui 6 agama. Agama apa saja itu? Ada agama Islam, ada Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Pada halaman 23 dan 24 kita akan mencermati contoh kegiatan setiap agama. Contoh kegiatan agama Islam adalah sholat Jumat, sholat fardu, dan pengajian. Masih banyak lagi nak ya contoh kegiatan agama Islam, bisa kalian tambahkan sendiri di rumah. Contoh kegiatan agama Kristen, Jumat Agung, angkat sidi, Pantekosta. Nah, untuk kegiatan agama Kristen dan Katolik, ini contoh kegiatannya sama nak ya. Jika kalian menemukan contoh kegiatan yang lainnya, bisa kalian tulis dan kalian tambahkan pada buku kalian. Adapun contoh kegiatan agama Buddha adalah Maga Puja, Ulambana, dan contoh kegiatan agama Hindu, potong gigi, tingkeban, dan ngaben. Sedangkan contoh kegiatan agama Konghucu, cengbeng, pehcu, membagikan angpau. Di sini Ustazah cuma mencontohkan beberapa kegiatan agama saja nak ya. Jika kalian menemukan ada beberapa lagi contoh yang lainnya, silahkan kalian tambahkan. Kemudian pada halaman 24 kita akan mengenal tempat ibadah dan hari besar keagamaan. Yang pertama, tempat ibadah agama Islam adalah masjid, dan hari besarnya adalah Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, dan Isra Mi'raj. Sedangkan agama Kristen tempat ibadahnya adalah gereja, dan hari besar keagamaannya adalah hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, kenaikan Isa Al-Masih. Kristen dan Katolik sama nak ya, tempat ibadahnya adalah gereja dan hari besarnya pun juga sama. Yang keempat, agama Hindu tempat ibadahnya adalah pura dan hari besarnya adalah hari Nyepi, hari Saraswati, hari Pagerwesi. Sedangkan agama Buddha tempat ibadahnya bernama Wihara. Hari besarnya hari Waisak, hari Asada, dan hari Katina. Agama Konghucu tempat ibadahnya kelenteng dan hari besarnya Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Nah, ini beberapa nama tempat ibadah dan hari besar keagamaan. Selanjutnya kita akan mengenal pecahan. Masih ingatkah kalian apa itu pecahan? Nah, pecahan merupakan sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Misalnya seperti ini. Di tanda tanya di atas merupakan pembilang dan yang di bawah merupakan penyebut.
Apa ya isi tanda tanya yang di atas dan yang di bawah ini? Mari kita simak pembelajaran berikut ini. Silahkan diperhatikan. Beberapa hari yang lalu kita sudah mempelajari pecahan 1/2 atau setengah dan 1/3 atau 1/3. Nah, hari ini kita akan belajar pecahan 1/4 atau 1/4. Apakah kalian tahu pecahan 1/4 itu? Iya, 1/4 adalah 1 dari 4 bagian yang sama besar. Contohnya, 1 buah apel dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, 1 buah apel kita bagi nih atau kita belah 4 yang sama besarnya. Jika setiap benda dibagi 4 bagian sama besar, maka setiap bagian disebut 1/4 atau 1/4. Ditulis. Nah, seperti ini tulisannya nak ya. Nah, ini tadi yang di atas ini, angka yang di atas merupakan pembilang dan yang di bawah ini merupakan penyebut. Nah, ini 1/4. Contoh yang lainnya ada di buku kalian pada halaman 25. Soalnya, Adi mempunyai coklat. Adi memotong coklat itu untuk dibagi pada 4 temannya. Berapa bagian Adi memotong coklatnya? Mari kita hitung bersama-sama. Ada 1 batang coklat. Coklat dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Nah, ini coklatnya kita potong menjadi 4 bagian sama besar nak ya. Setiap bagian bernilai 1/4. Nah, setiap bagian ini bernilai 1/4 atau kita tulis dengan 1/4 seperti ini tulisannya ya. Ini 1 bagian ini nilainya 1/4, ini 1/4, 1/4 dan 1/4. Kemudian dibaca 1/4 atau 1/4. Nah, ini kita baca 1/4 atau 1/4 nak ya. Kemudian pada halaman 26 di sini kita akan menentukan gambar yang mempunyai 4 bagian sama besar atau 1/4 tadi karena 4 bagian sama besar. Mari kita amati gambar yang pertama. Ini ada berapa? 1, 2. Oh, ini bukan 1/4. Ini adalah setengah atau 1/2. Nomor 2, mari kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagiannya nak ya. Dan sama besar. Iya, ini merupakan gambar 1/4. Yang ketiga, 1, 2, 3. Ini ada 3 bagian. Berarti bukan merupakan 1/4. Nomor 4, 1, 2, 3, 4. Wow, di sini ada 4 bagian dan sama besar. Ini juga merupakan 1/4. Yang kelima, ada banyak sekali potongannya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, berarti ini 1/6 atau 1/6. Ini bukan merupakan 1/4 nak ya. Yang keenam, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada 4 bagian dan sama besarnya. Ini juga yang nomor 6 merupakan gambar 1/4. Masih ada lagi? Iya, pintar. Masih ada lagi gambar yang nomor 8 dan nomor berapa? Nomor 9 ya. Nah, ini merupakan gambar yang mempunyai 4 bagian sama besar atau 1/4. Kemudian mari kita arsir 1/4 bagian dari gambar itu. Karena 1/4 yang kita arsir, maka sebagian saja, 1 aja yang kita arsir. Nah, ini sudah kita arsir 1 saja ya, karena sebagian saja. Kemudian diarsir lagi. Nah, ini juga kita arsir sebagiannya. 1/4-nya yang kita arsir. Untuk gambar 4, 6, dan 9 silahkan kalian arsir 1/4-nya nak ya. Nah, Ustazah yang hebat, cukup sekian kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini. Adapun kesimpulan dari yang sudah kita pelajari adalah yang pertama,
Fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Seperti tadi nak ya, menceritakan tentang yang gajah jatuh, kemudian teman-teman yang lain menolongnya. Yang kedua, meskipun berbeda, kita harus tetap rukun dan menjaga kebersamaan. Kebersamaan terjadi bila kita saling menyayangi. Iya, benar sekali. Kita harus saling menyayangi agar hidup kita menjadi nyaman. Yang ketiga, 1/4 adalah 1 dari 4 bagian yang sama besar. Terima kasih Ayah Bunda sudah menemani Ananda belajar pagi hari ini. Anak-anak ustazah yang hebat, terima kasih kalian sudah menyimak pembelajaran sampai selesai. Kalian luar biasa. Marilah kita akhiri pembelajaran pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan jika kalian bepergian. Ustazah mohon maaf apabila ada salah kata, salah kalimat dalam penyampaian pada kegiatan pagi hari ini. Ustazah akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Semangat!